warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Karen Wapriani. Saya mahasiswi dari Institut Medikal Dr. Gigi Suherman, Prodi D3 Kebidanan semester 5. Di sini saya akan membahas tentang kasus penanganan eklamsi. Simak ya. Itu apa sih eklamsi? Itu kejang pada saat kehamilan atau setelah persalinan karena akibat dari tingginya tekanan darah dan positifnya protein urin. Biasanya pengobatannya itu dengan MG-SO4 secara IV dan di drip dicampurkan dengan RL. Yang akan kita bahas ini ada seorang ibu hamil berusia 19 tahun. Beliau memiliki hasil lab dengan HB 10% gram persen, kemudian ada positif 2 protein, kemudian tekanan darahnya 170/110, kemudian memiliki UDEM. Dari kasus tersebut diketahui ibu tersebut memiliki tekanan darah 170/110. Nah, itu dikatakan dengan eklamsi berat karena tekanan diastoliknya lebih dari 110. Kemudian protein urinarianya lebih dari atau positif 2. Kemudian dia memiliki UDEM di kaki. Kasus tersebut ibu sudah diketahui memiliki eklamsi. Kemudian akan diberikan penanganan utama yaitu diberikan MG-SO4 sebanyak 4 gram secara IV sebagai larutan 40% selama 5 menit. Kemudian akan segera dilanjutkan dengan 15 ml MG-SO4 40% 6 gram dalam ringer laktat atau ringer asetat selama 6 jam. Jika terjadi kejang atau kejang berulang setelah 15 menit, berikan kembali MG-SO4 40% 2 gram secara IV selama 5 menit. Beberapa syarat dalam pemberian MG-SO4. Yang pertama, frekuensi pernapasannya lebih dari 16 kali per menit, kemudian refleksnya masih positif, urin proteinnya lebih dari atau minimal 30 ml per jam, 4 jam terakhir frekuensi pernapasannya itu tidak boleh kurang dari 16 kali per menit. Pemberian MG-SO4 itu kan untuk menangani agar ibunya tidak terjadi kejang. Untuk menurunkan tekanan darahnya yang lebih dari 140 itu diberikan dengan pengelolaan antihipertensi, yaitu obat pilihan pertamanya ada nifedipin yang diberikan 5-10 mg secara oral yang dapat diulang sampai 8 kali per 24 jam. Nah, jika responnya di saat 5-10 menit itu tidak membaik atau tidak kondisinya tidak lebih baik, berikan tambahan 5 mg nifedipin sublingual. Kemudian berikan labetalol 10 mg secara oral. Jika respon tidak membaik setelah 10 menit, berikan lagi labetalol 20 mg secara oral. Ibu diberi edukasi tentang nutrisi, kemudian pola istirahat, pola makan, kemudian obat-obatan yang diminum untuk menurunkan tekanan darahnya dan untuk mengurangi atau mencegah kejangnya. Bisa dilakukan rujukan ketika oliguria atau kurang dari 400 ml per 24 jam. Kemudian sindrom HELLP, koma berkelanjutan atau kejang-kejang. Saya akan menjelaskan tentang alur terapinya. Preeklamsi berat atau eklamsia, yang kalau ibu terjadi kejang berikan antikonvulsan, kemudian antihipertensi, pasang infus, keseimbangan cairannya dijaga, pengawasan dan observasi tanda-tanda vital, refleks patella, DJJ, protein urin, edema paru, uji pembukuan darah. Nah, jika terjadi gawat janin, lakukan segera rujukan, kemudian lakukan bedah sesar atau pematangan paru dulu. Mencegah terjadinya hipertensi atau eklamsi pada saat kehamilan itu adanya pembatasan kalori cairan, diet, rendah lemak, dan rendah garam. Tidak mencegah hipertensi dalam kehamilan, bahkan membahayakan janin. Manfaat aspirin, kalsium, dan lain-lain belum terbukti. Deteksi dini dan penanganan cepat tepat. Lakukan pemeriksaan ANC secara rutin dan lakukan pemeriksaan tekanan darah secara rutin. Saya dapat menyimpulkan si ibu mengalami eklamsi berat dan mengalami anemia ringan karena HB-nya kurang dari 11,5 gram persen, karena HB normal untuk ibu hamil 11,5 gram persen. Si ibu disarankan untuk memakan banyak makanan yang bergizi, sayur-sayuran hijau, kacang-kacangan, biji-bijian,
kemudian daging merah atau ati ayam agar menaikkan HB-nya, dan rajin-rajin meminum tablet FE serta meminum obat antihipertensi. Video dari saya, mohon maaf jika ada kekurangan dan kesalahan dalam berkata-kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga bisa mengedukasi.